Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan materi mengenai konsep dasar media video pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Imade Tegeh SPD MPD dan Bapak Alexander Hamonangan Simamora SE MPD. Namun sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 1, yakni yang pertama Nikade Ayu Febriani dengan NIM akhir 1002, yang kedua saya sendiri Okti Nia Ramdhani dengan NIM akhir 1009, dan yang ketiga Meisel Ria Panggalo dengan NIM akhir 1021, dan yang terakhir Putu Wicitra Febriani dengan NIM akhir 1024. Adapun topik pembahasan yang akan kami bahas yakni yang pertama, pengertian media video pembelajaran, yang kedua, karakteristik media video pembelajaran, yang ketiga, peranan media video pembelajaran, yang keempat, prinsip-prinsip media video pembelajaran. Untuk selanjutnya kita masuk pada penjelasan materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya Wicitra. Baik, di sini saya akan mulai dengan materi pertama yaitu pengertian media video pembelajaran. Menurut C.P. Riana pada tahun 2007, media video pembelajaran adalah media yang menyajikan audio dan visual yang berisi pesan-pesan pembelajaran, baik yang berisi konsep, prinsip, prosedur, teori aplikasi pengetahuan untuk membantu pemahaman terhadap suatu materi pembelajaran. Media video pembelajaran dapat digolongkan ke dalam jenis media audiovisual AIVS atau IVA, atau media yang dapat dilihat dan didengar. Biasanya media ini disimpan dalam bentuk piringan ataupun pita. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan topik yang kedua yaitu karakteristik media video pembelajaran. Menurut C.P. Riani pada tahun 2007, untuk menghasilkan video pembelajaran yang mampu meningkatkan motivasi belajar bagi peserta didik, maka pengembangan video pembelajaran harus memperhatikan karakteristik dan kriterianya. Karakteristik video pembelajaran diantaranya yaitu yang pertama, clarity of message atau kejelasan pesan. Dengan media video, siswa dapat memahami pesan pembelajaran secara lebih bermakna dan informasi dapat diterima secara utuh sehingga dengan sendirinya informasi akan tersimpan dalam memori jangka panjang dan bersifat retensi. Kemudian yang kedua, stand alone atau berdiri sendiri. Video yang dikembangkan tidak bergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lain. Kemudian yang ketiga, user friendly atau bersahabat atau akrab dengan pemakainya. Media video menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti dan menggunakan bahasa yang umum. Yang keempat, representasi isi. Materi harus benar-benar representatif, misalnya materi simulasi atau demonstrasi. Pada dasarnya, materi pelajaran baik sosial maupun sains dapat dibuat menjadi media video. Kemudian yang kelima, visualisasi dengan media. Materi dikemas secara multimedia, terdapat di dalamnya teks, animasi, sound, dan video sesuai tuntutan materi. Kemudian yang keenam, menggunakan kualitas resolusi yang tinggi. Tampilan berupa grafik media video dibuat dengan teknologi rekayasa digital dengan resolusi tinggi tetapi support untuk setiap speech sistem komputer. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir dapat digunakan secara klasikal atau individual. Video pembelajaran dapat digunakan oleh para siswa secara individual tidak hanya dalam setting sekolah tetapi juga di rumah. Sekian yang dapat saya jelaskan terkait dengan topik yang kedua yaitu karakteristik media video pembelajaran. Untuk topik selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya lanjutkan pada materi ketiga yaitu peran media video pembelajaran. Peran video pembelajaran meningkatkan efektivitas penyajian materi dengan mempertegas dan menyederhanakan konsep kompleks. Guru dapat mengatasi kekurangan materi, menyajikan informasi lebih lengkap, dan menciptakan bahan ajar interaktif meningkatkan efisien pembelajaran. Video membantu guru menjelaskan materi sulit, membuat pembelajaran menjadi lebih mudah dipahami dan berkesan bagi siswa, menjadikan alat yang berharga dalam ruangan kelas. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan memaparkan terkait topik keempat, yaitu prinsip-prinsip penggunaan media video pembelajaran. Ada beberapa prinsip-prinsip penggunaan media video pembelajaran
yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran yang jelas. Video harus dirancang dengan tujuan pembelajaran yang jelas. Setiap elemen dalam video harus mendukung pencapaian tujuan pembelajaran yang tertentu. Lalu yang kedua, ada konten yang relevan. Konten video harus relevan dengan tujuan materi yang diajarkan dan kebutuhan peserta didik. Video yang memuat informasi yang tidak relevan atau terlalu berat dapat membingungkan peserta didik. Lalu yang ketiga, yaitu kualitas produksi yang baik. Video harus diproduksi dengan kualitas yang baik. Ini termasuk penggunaan gambar dan suara yang jelas, serta editing yang memperbaiki kesalahan atau ketidaknyamanan yang memungkinkan mengganggu pembelajaran. Lalu yang keempat, yaitu interaktivitas. Video dapat dimaksimalkan dengan menambahkan elemen interaktif, seperti kuis ataupun pertanyaan yang mendorong partisipasi peserta didik. Nah, hal ini dapat membantu memastikan pemahaman yang lebih baik dan meningkatkan keterlibatan peserta didik. Lalu yang kelima, ada durasi yang sesuai. Durasi video harus sesuai dengan perhatian dan konsentrasi peserta didik. Video yang terlalu panjang dapat membuat peserta didik kehilangan minat. Sementara video yang terlalu pendek mungkin memberikan informasi yang cukup. Lalu yang keenam, yaitu keterbukaan dan aksesibilitas. Pastikan video dapat diakses dengan mudah oleh semua peserta didik. Hal ini termasuk mempertimbangkan aksesibilitas untuk peserta didik dengan kebutuhan khusus, seperti subtitle untuk peserta didik yang tuli atau terjemahan untuk peserta didik yang tidak berbahasa. Lalu yang ketujuh, yaitu evaluasi dan umpan balik. Setelah penggunaan video, penting untuk mengevaluasi efektivitas dalam mencapai tujuan pembelajaran. Umpan balik dari peserta didik dapat membantu meningkatkan video di masa depan. Lalu yang kedelapan, yaitu integrasi dan metode pembelajaran lain. Video harus diintegrasikan dengan metode pembelajaran yang lain yang ada. Nah, ini dapat mencakup penggunaan video sebagai pengantar untuk topik tertentu, sebagai tambahan untuk membantu pemahaman, ataupun sebagai alat untuk menunjukkan aplikasi praktis dari konsep yang diajarkan. Baik, sekian yang dapat saya paparkan terkait dengan topik keempat, yaitu prinsip-prinsip penggunaan media video pembelajaran. Untuk topik selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, itu tadi penjelasan mengenai konsep dasar media video pembelajaran. Jadi dapat kita simpulkan, media video pembelajaran adalah media yang menyajikan audio dan visual yang berisi pesan-pesan pembelajaran, baik yang berisi konsep, prinsip, prosedur, teori, aplikasi, pengetahuan untuk membantu pemahaman terhadap suatu materi pembelajaran. Yang kedua, karakteristik media video pembelajaran yaitu clarity of message atau kejelasan pesan, stand alone atau berdiri sendiri, user friendly atau bersahabat atau akrab dengan pemakaiannya, representasi isi, visualisasi dengan media menggunakan kualitas resolusi yang tinggi, dapat digunakan secara klasikal atau individual. Yang ketiga, video pembelajaran meningkatkan efektivitas penyajian materi dengan mempertegas dan menyederhanakan konsep kompleks. Yang keempat, prinsip-prinsip penggunaan media video pembelajaran yaitu tujuan pembelajaran yang jelas, konten yang relevan, kualitas produksi yang baik, interaktivitas, durasi yang sesuai, keterbukaan dan aksesibilitas, evaluasi dan umpan balik, dan integrasi dengan metode pembelajaran lain. Baik, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami, dan saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila selama penyampaian materi terdapat kesalahan dan kekurangan. Dan akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni.